KTT perdamaian di Gaza menjadi awal dimulainya damai di jalur Gaza. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam terciptanya perdamaian di sana, baik saat KTT berlangsung maupun pasca kesepakatan damai yang sudah dimulai. Kita ulas bersama Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Qadir Jailani. Selamat pagi Pak Abdul. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsul Rizal. Pak Syamsul, selamat pagi. Assalamualaikum. Masih mute sepertinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sudah bergabung. Dialog Sapa Indonesia Pagi. Dan juga bersama saya di studio pengamat geopolitik Timur Tengah yang juga penasihat The Indonesia Society for Middle East Studies atau ISMES, Smith Al-Hadar. Selamat pagi Pak Smith. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah datang bergabung di Dialog Sapa Indonesia. Bapak-bapak, terima kasih. Saya pertamanya ke Pak Dirjen, Pak Abdul Qadir. Sebelum saya memulai pertanyaan kepada Anda Pak, saya ingin mengutip sedikit pidato Presiden Trump kemarin di KTT Mesir. Bersama dengan kita adalah Presiden Prabowo, sosok luar biasa dari Indonesia. Pernyataan langsung Presiden Trump di KTT Mesir. Apa yang bisa kita gambarkan dari pernyataan Trump ini? Anda mau dibilang bahwa ini adalah komitmen Indonesia yang dijalankan secara serius dan dia realisasikan. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Presiden Trump itu merupakan ekspresi dan pengakuan dari Presiden Trump atas peran dan kiprah yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya oleh Presiden Prabowo dalam mendorong KTT perdamaian di Gaza. Ya. Kita sudah mengetahui bahwa reputasi Indonesia sejak dahulu dalam memperjuangkan kepentingan Palestina sudah cukup tersohor. Peran tersebut tampak semakin menonjol di bawah pemerintahan Presiden Prabowo yang telah berhasil meleverage atau meningkatkan diplomasi Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menegaskan kuatnya attachment dan komitmen beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Upaya perdamaian ini tentunya bukan langkah mudah dan sederhana, dan saya melihat kiprah diplomasi beliau di forum OIC, BRICS, D8, serta PBB sampai tingkat tertentu berkontribusi atas terwujudnya perdamaian tersebut. Oke, lantas bagaimana dengan setelah kehadiran Presiden kemarin? Di mata internasional seperti apa Indonesia ini dalam rangka mendukung perdamaian global terutama di jalur Gaza? Seperti saya katakan tadi itu bahwa kiprah diplomasi Presiden Prabowo dianggap menjadi salah satu faktor pendorong para pihak untuk mewujudkan perdamaian. Presiden Trump melihat kepiawaian Pak Prabowo dalam mengkapitalisasi kapabilitas Indonesia sebagai negara Islam terbesar dan salah satu pemimpin Global South. Kita mengetahui bahwa tidak semua negara diundang dalam acara kemarin itu, hanya 27 negara dan Indonesia termasuk salah satu negara yang diundang. Oke, saya ke Pak Syamsul. Pak Syamsul, bagaimana Anda melihat bahwa ya Presiden Prabowo pada akhirnya merealisasikan itu, komitmen dijalankan, termasuk seperti kata Pak Dirjen tadi, tidak semua yang diundang, Indonesia salah satu yang akhirnya mendapatkan tempat di KTT. Menurut Anda ini sebuah komitmen yang bagus untuk mendukung perdamaian? Komitmen yang bagus dan pengakuan yang luar biasa. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa Pak Presiden ini mampu meleverage skala atau posisi diplomasinya kita, dan ini memang kita berada atau menghadapi sebuah new era dalam diplomasi yang kelihatan ada performance yang sifatnya dramaturgi diplomatik. Kenapa? Karena belum tentu seperti Amerika. Saya pastikan secara pribadi saya menganggap bahwa Amerika tidak berkenan atau bahkan tidak memiliki misi yang sama dengan Indonesia untuk membuat Palestina merdeka. Tetapi level yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo ini adalah sebuah level yang akan memberikan peluang kepada Indonesia dan kepada negara-negara terutama dalam kapasitas sebagai Global South itu tadi yang disampaikan, untuk mencoba mencari peluang-peluang baru. Jadi bukan hanya dalam sekadar kita menghadiri KTT, summit dan beberapa pertemuan-pertemuan, tetapi mendorong ke arah yang
solusi-solusi yang sifatnya betul-betul fundamental. Ya. Mungkin sudah saatnya kalau Presiden Prabowo berinisiasi untuk mengumpulkan atau mengajak berunding, mengajak bertemu 16 faksi besar di Gaza, kemudian mencari solusi-solusi dan menawarkan. Dan ini menjadi sebuah inisiatif yang sangat bagus. Kenapa saya bilang demikian? Karena Indonesia tidak boleh hanya sekadar ikut partisipatif dalam proses-proses perdamaian di situ, tetapi memunculkan citra baru sebagai seorang dan sebagai sebuah negara yang memiliki kapasitas untuk menjadi leader di Global South. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan itu bahwa Indonesia saat ini memasuki proses yang sifatnya dramaturgi diplomasi ketika Pak Presiden Trump itu menyampaikan sebuah apresiasi very incredible man from Indonesia, strong leader, talk leader, dan macam-macam. Dan kita juga tahu bahwa Indonesia juga pada posisi tertentu itu tidak memiliki bargaining position yang sedemikian kuat seperti yang disampaikan. Tetapi Trump ingin mencitrakan diri sebagai seorang peacemaker. Sebelumnya Pakistan sudah mengapresiasi, saya tidak tahu itu sifatnya juga dramaturgi, dengan permintaan untuk mendapat atau pengusulan untuk mendapatkan Nobel Perdamaian. Dan ini yang dimainkan. Kenapa? Karena tekanan internal dari domestik Amerika sendiri itu luar biasa besarnya. Kita lihat Prancis, Inggris, Spanyol, Jerman, Australia itu mengambil keputusan yang sedikit lebih familiar dengan tujuan kita itu karena tekanan dari internal atau domestiknya. Dan itu yang coba dimainkan. Pak Samsu, Anda mau bilang bahwa Indonesia tidak hanya joining the stream tetapi navigating, menjadi penggagas begitu ya? Betul, dengan sudut yang baru, dengan insight yang baru. Iya. Oke, Pak Abdul, bagaimana Anda melihat bahwa Indonesia saat ini sudah ada di tempat yang lebih bagus dalam arti mendukung support, tapi mungkin suatu saat Indonesia bisa menjadi atau perlu menjadi penggagas perdamaian terutama di lanskap global ini. Betul, setuju. Kalau dalam landscape multipolar ini ada satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama adalah satu kenyataan utama. Lembaga-lembaga internasional termasuk PBB, ICC, ICG itu tidak mengambil peran dan tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk mendorong Israel untuk meratifikasi perjanjian. Pak Abdul Qadir, bagaimana Anda menanggapinya? Saya rasa benar sekali bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah cukup mendapat pengakuan dari masyarakat dan dunia internasional, dan sepenuhnya pemerintah sangat sependapat bahwa kehadiran kita tentu saja bukan sekedar sebagai hadir, tapi kita ingin menjadi sebagai salah satu players dalam proses ini. Oleh karenanya tadi di dalam kemarin dalam jumpa pers setelah Pak Presiden mendarat di Halim Perdana Kusuma, beliau secara tegas menyampaikan komitmennya untuk ikut serta dalam implementasi KTT perdamaian. Karena menurut saya tantangan terbesar adalah bagaimana kita melaksanakan semua komitmen yang sudah dicapai dalam perdamaian tersebut. Oke, saya ke Pak Smith. Saya ada beberapa pertanyaan yang memang salah satunya juga ini terkait dengan usulan agar Indonesia menjadi penggagas. Tapi sebelum itu, bagaimana Anda melihat Presiden Trump ini memuji terus Presiden Prabowo waktu KTT Mesir kemarin? Menurut Anda bagaimana peran Presiden yang begitu penting dalam lanskap perdamaian global ini, terutama di jalur Gaza? Peran Presiden? Ya, peran Indonesia, terutama karena kemarin dipuji terus oleh Presiden Trump. Iya, kita mesti lihat gini, posisi Indonesia. Indonesia ini adalah negara Islam terbesar di dunia, non-Arab, dan kekuatan menengah di dunia Islam. Dia juga merupakan anggota OKI dan salah satu pemimpin Global South, dunia selatan gitu. Nah, jadi posisi Indonesia di dalam menggulirkan proses perdamaian itu dilihat dalam hal memberi legitimasi kepada dunia Islam dan Arab yang maju berunding dengan Trump ketika di sidang umum majelis umum PBB gitu, tanggal 23 September di New York gitu. Nah, jadi di dalam hal ini peran Indonesia itu penting dalam hal dukungan dia kepada proses perdamaian. Dan Israel itu lebih berhitung Indonesia
daripada negara-negara Islam yang lain. Gitu. Karena kalau Indonesia ini kemudian mengakui Israel, kalau perdamaian terjadi, itu akan terjadi politik domino. Gitu. Jadi negara-negara di luar Timur Tengah itu akan ikut mendukung. Berarti Anda mau bilang suara Indonesia ini sangat diperhitungkan sekali ya? Diperhitungkan sebagai non-Arab, Muslim terbesar, moderat, dan konsisten mendukung perjuangan Palestina sejak awal kemerdekaan kita juga. Dan itu juga sebagai selain amanat dari konstitusi kita yang yang memerintahkan kita untuk menghapus penjajahan di atas muka bumi karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu dan mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden ke-7 Jokowi itu kita tetap konsisten dengan mendukung menghapus penjajahan Palestina, pendahan Palestina. Karena masalah Palestina ini bukan masalah Arab Israel toh. Dia itu dalam lanskap yang lebih global itu dia merupakan kawasan strategis yang berperan penting dalam memajukan atau menjaga peradaban dunia, peradaban barat dengan minyak dan energi yang begitu besar yang dia punyai. Letak geografisnya yang begitu penting bahwa dan dia menguasai 2 selat penting di dunia, yaitu Selat Hormuz, lalu Laut Merah dan Terusan Suez. Dan sekarang kan memang sudah akhirnya ya kita lihat ada satu persatu jalur Gaza menuju ke sana, perdamaian itu. Kalau menurut Anda seperti yang dikatakan tadi, apakah Indonesia ke depan dengan suara yang diperhitungkan ini perlu tidak menjadi seorang navigator atau ya orang-orang seperti tidak lagi bergabung tapi menjadi penggagas lah untuk perdamaian ke depan. Seperti yang dibahas tadi. Nah, begini kita melihat dalam negara-negara Islam dan Arab yang kemudian hadir di Sharm el Sheikh kemarin itu, Mesir. Itu menggambarkan ada perpecahan di dunia Arab. Dari mereka yang hadir itu ya? Iya. Jadi di Timur Tengah itu ada 3 poros. Pertama poros pro status quo, itu dipimpin oleh Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab ini. Mereka ini ketika Arab Spring tahun 2011 sampai itu mereka anti terhadap pemberontakan di negara-negara Arab itu. Kemudian kelompok pro perubahan itu dipimpin oleh Turki dan Uni Emirat Arab dan Qatar yang berperan penting dalam sebagai mediator. Dan kemudian poros perlawanan Iran, Irak, Lebanon itu. Tapi mereka tidak terlibat di dalam perundingan dengan. Nah, ini yang saya mau katakan. Kita lihat bahwa pemimpin Arab Saudi Muhammad bin Salman dan pemimpin Uni Emirat Arab tidak hadir di Sharm el Sheikh. Nah, termasuk juga kemarin pimpinan dari Israel dan pimpinan Hamas juga tidak hadir. Anda mau bilang bahwa itu belum selesai sebenarnya ini? Pemimpin Hamas sudah meratifikasi perjanjian itu. Israel juga sudah meratifikasi perjanjian itu. Nah, kenapa ini Arab Saudi Muhammad bin Salman ini nggak hadir? Karena mereka kecewa pada Mesir. Mesir mengambil panggung di situ, padahal yang nanti membiayai rekonstruksi Gaza itu mereka. Berarti menurut Anda ini konflik ini belum selesai? Israel Gaza? Belum, masih jauh dari selesai. Nah, peran Indonesia dalam hal ini, Prabowo, saya berharap, karena beliau berkali-kali juga mengatakan bahwa dunia Islam ini harus bersatu untuk menghadapi masalah ini. Maka dia bagaimana caranya ini peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih penting dengan bagaimana menyatukan gathering itu ya.
yang yang kemarin tidak sempat perselisihan hadir, ya, di masih antara poros pro perubahan dan poros status quo dan yang lain itu. Ini di sini yang titik kuncinya. pentingnya Prabowo bermain di sini nih. Kalau dia bisa, ini itu hebat. Oke, Pak Dirjen, bagaimana Anda menanggapi bahwa sebenarnya sampai saat ini konflik tersebut ya belum sepenuhnya selesai juga? Memang kalau kita melihat bahwa apa yang terpenting dalam kaitan ini adalah bagaimana mengakhiri konflik Israel dan Hamas ataupun konflik di Gaza. Tantangan utama dari kesepakatan tersebut adalah implementasi Trump Peace Agreement yang telah dicapai sebelumnya atau 20 poin kesepakatan itu. Oleh karenanya masyarakat internasional terutama negara-negara Arab dan anggota OIC perlu secara khusus menggalang upaya kolektif guna memastikan implementasi agreement tersebut secara fair dan berimbang dalam memperhatikan pertimbangan hak dan kepentingan rakyat Palestina. Saya sepenuhnya sepakat dengan ide Pak Smith Al-Hadar tadi yang mengatakan Indonesia perlu berperan penting dalam konteks ini, terutama untuk menggalang upaya kolektif dan upaya solidaritas. Dalam kaitan ini ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan secara khusus tentang apakah konflik ini atau krisis ini dapat dilalui. Pertama, kita perlu memastikan pasca perjanjian ini apakah semua serangan dan aksi kekerasan oleh Israel dapat dihentikan. Itu pertama. Kemudian kedua, apakah akses penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan dapat terwujud? Selain itu, bagaimana skenario penarikan penarikan mundur dari pasukan Israel? Pembentukan pemerintah transisi juga tentunya akan menjadi indikator keberhasilan perjanjian ini. Dan selain itu, ada beberapa hal yang cukup penting, misalnya peningkatan kapasitas Palestinian Authority, karena kita ketahui bahwa nanti pemerintahan transisi itu akan dipegang oleh sebuah tim atau komite teknokrat yang tidak melibatkan Palestinian Authority, karena Palestinian Authority sampai saat ini masih dianggap kapasitasnya perlu ditingkatkan, dan masyarakat internasional diharapkan dapat mendukung kapasitas Palestinian Authority. Dan yang terakhir dan juga yang paling terpenting adalah bagaimana proses perundingan untuk mewujudkan two-state solution dapat diwujudkan. Itu tataran strategis yang perlu kita lihat. Oke, Pak Samsu, dari Anda bagaimana komentarnya bahwa sebenarnya hingga saat ini masih banyak PR yang perlu dikerjakan? Aduh, masih terlalu banyak PR karena solusi dua negara ini itu belum mengemuka dalam perjanjian ini. Yang kedua, yang penting untuk kita pahami itu adalah gencatan senjata tidak identik dengan perdamaian. Dan perdamaian pun juga tidak identik dengan kemerdekaan Palestina. Tujuan kita itu adalah Palestina merdeka. Jadi proses-proses yang berkaitan dengan Palestina merdeka ini mesti kita cermati dan tidak boleh larut dalam konsep yang ditawarkan oleh Trump, walaupun itu merupakan angin segar karena memberikan harapan untuk perdamaian. Karena biar bagaimanapun juga perdamaian itu di atas segala-galanya, tetapi kalau bertentangan dengan skema untuk Palestina merdeka, maka Indonesia tidak boleh ikut dan larut di dalamnya. Kan new level diplomasi inilah yang mesti dimainkan. Yang kedua yang ingin kami sampaikan itu bahwa sudah saatnya Indonesia juga menginisiasi untuk melibatkan lembaga yang lain. ICC, IFC itu sudah tidak bisa masuk. Maka sekarang saatnya untuk mendorong supaya konflik ini juga kita mengajak Federasi Palang Merah, misalnya Komite Palang Merah atau lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk ikut berkontribusi sekaligus juga bisa mengawasi. Dan Pak Samsu, pertanyaannya apakah memang ini ke depan secara total konflik Israel-Gaza akan selesai? Tapi sebelum dijawab kita saksikan jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Sebelum kita kembali ke dialog kita, ada informasi bahwa warga Gaza sangat bergembira pasca gencatan senjata. Rekaman drone menunjukkan kerumunan besar menyambut warga Palestina yang dibebaskan di rumah sakit Nasser di Gaza.
Rekaman drone memperlihatkan warga Gaza berkumpul di rumah sakit Nasser saat menyambut para tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel di Khan Yunis di jalur Gaza Selatan Senin waktu setempat. Para tahanan Palestina yang dibebaskan menaiki bus yang disambut oleh ribuan warga sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Sebanyak 2.000 tahanan Palestina dibebaskan sebagaimana perjanjian yang dibuat Israel dengan Hamas saat gencatan senjata dilakukan. Saudara, kita kembali ke dialog kita. Saya kembali ke Pak Samsu. Pak Samsu, bagaimana Anda menanggapi bahwa berarti Anda punya keyakinan optimis ke depan kalau satu persatu dilakukan klausul atau poin ini Israel Palestina bisa kembali damai? Pasti kita tetap harus optimis bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah tujuan yang mesti kita selalu internalisasi. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa dalam proses perjuangan untuk memerdekakan Palestina itu, kita juga butuh panggung lain dan tujuan-tujuan lain yang memungkinkan untuk kita bisa produktif dan tetap bisa menjaga level yang selama ini sudah berhasil kita raih. Saya ingin menyampaikan bahwa Pak Dirjen juga bahwa kita di Kementerian Luar Negeri ada badan baru, Badan Kebijakan Strategis Luar Negeri, yang memungkinkan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkesesuaian dengan tujuan-tujuannya kita. Dalam posisi ini, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia mesti memanfaatkan pada new level diplomasinya kita ini untuk membuat Indonesia menjadi lebih produktif. Bisa mengandalkan teman-teman Dubes ini untuk mengupgrade status hubungan ekonomi juga, sehingga nantinya ini juga menjadi posisi tawar yang lebih tinggi lagi, sehingga inisiasi-inisiasi dari Indonesia dihitung sebagai inisiasi yang akan sangat signifikan pengaruhnya, sehingga itu dijadikan sebagai alternatif solusi. Oke. Saya ke Pak Smith. Pak Smith, bahwa optimis satu sisi bahwa perdamaian ini akan terlaksana. Tapi bagaimana Anda melihat bahwa ada beberapa poin-poin atau klausul yang sampai saat ini masih menjadi keberatan. Yang pertama, Hamas keberatan dengan klausul mereka harus meletakkan senjata secara total dan menyerahkan kekuasaan kepada otoritas Palestina. Kedua, Israel hanya menarik mundur pasukan dari 40% wilayah Gaza, bukan dari semua wilayah. Bagaimana menurut Anda? Iya, ini ini merupakan rintangan paling besar di tahap kedua dan tahap ketiga, karena Hamas tidak mau melucuti senjatanya. Jadi dalam kesepakatan itu nanti akan dirundingkan. Israel menuntut disarmament dan demilitarisasi, dan menuntut Hamas memberikan peta terowongannya itu Israel. Hamas menolak. Nah, itu jaringan terowongan Hamas di Gaza itu 500 km panjangnya. Itu sebabnya Israel nggak bisa kalahkan dalam 2 tahun perang dengan Hamas. Dia nggak bisa kalahkan. Nah, ini akan menjadi alasan Israel, karena bagaimanapun kita punya rekam jejak bahwa Israel ini nggak konsisten pada janji-janji yang sudah dia buat. Nah, sehingga ini berpotensi juga dia langgar ini. Kalau berpotensi dilanggar oleh Israel. Iya, dilanggar. Kemarin itu Israel membunuh warga Palestina 5 orang di Gaza Utara dengan alasan membahayakan tentara Israel. Padahal ini pengungsi mau pulang ke rumah mereka di utara. Kemudian itu tadi Hamas tidak mau dilucuti kecuali kalau negara Palestina sudah berdiri. Dan kita nggak bisa remehkan posisi Hamas, karena bagaimanapun juga popularitasnya dia sekarang ini di tepi barat maupun di Gaza itu besar sekali. Di dunia Arab juga begitu. Sementara posisi otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah, pimpinan Presiden Mahmud Abbas, itu dia mempunyai legitimasi internasional. Tapi dia tidak mempunyai legitimasi di kalangan Palestina. Di akarnya itu ya? Akar rumputnya ya? Iya, akar situ. Sehingga kedua pihak ini harus bisa bekerja sama gitu. Jangan sampai
otoritas Palestina menolak. Memang dia ingin supaya Hamas ini tidak berperan, dan ini juga diinginkan oleh Uni Emirat Arab dan Arab Saudi untuk ini. Tapi Mesir dan Turki dan Qatar yang mendukung Ikhwanul Muslimin, mereka ingin Hamas tetap diintegrasikan ke dalam pemerintahan pasca perdamaian nanti gitu. Karena diajak bergabung lah ya. Ya, bergabung meskipun kemudian nanti didirikan pemerintahan baru. Karena tidak masuk akal Hamas ini disingkirkan dari ini, sementara popularitasnya dia. Kemudian yang kedua, Israel tidak bersedia menarik semua pasukannya dari Gaza. Paling tidak perimeternya Gaza itu akan dia jaga terus. Ya. Nah, ini sama dengan sebelum perang, di mana Israel melakukan menciptakan penjara terbesar di dunia di Gaza itu, dia kuasai itu. Nah, ini bagi Hamas ini harga mati, nggak bisa, lo harus tinggalkan ini. Nah, kemudian perjanjian ini tidak begitu kuat karena tidak didukung oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, itu yang saya mau tanyakan, bahwa kemarin ini diinisiasi oleh Amerika Serikat, bukan oleh PBB. Legitimasi, tadi Anda berbicara soal legitimasi, seberapa kuat sebenarnya? Nah, karena Amerika Serikat ini bukan negara yang netral dalam hal ini. Dia terkait dengan budaya, kultur politik di Amerika Serikat, itu pro-Zionisme itu nggak bisa dihilangkan dari situ. Jadi dia bukan kekuatan yang berlaku netral. Oleh karena itu, ini bergantung kepada Trump, konsistensinya dia gitu. Kalau kita lihat pernyataan bersama kemarin itu pernyataan bersama dari mereka yang hadir di Sharm el Sheikh itu, ada 3 hal yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat keluar dari sikap tradisionalnya dia. Yang pertama, dia pernyataan bersama itu dengan Erdogan, dia tidak menyatakan bahwa Hamas adalah penyebab dari perang Gaza. Padahal narasi itu dibangun dari awal itu. Nah, bahkan dikatakan bahwa dalam pernyataan bersama itu bahwa perang Gaza ini tidak bisa dilepaskan dari isu Palestina secara luas. Artinya secara implisit dia mengakui bahwa keberadaan Hamas dan perangnya itu secara implisit itu mengakui bahwa ini karena penjajahan Israel. Kemudian yang hal lain lagi dalam pernyataan bersama itu, Israel dan Palestina memiliki hak yang sama. Hamas dalam hal ini tidak disinggung, bahkan Trump mengizinkan sekarang ini Hamas turun mengamankan keamanan di jalur Gaza. Jadi ada perubahan sikap dalam hal ini. Ini karena bentuk kompromi. Tetapi yang jadi pertanyaan besarnya, apakah Israel kemudian akan konsisten berpegang kepada komitmennya dalam poin-poin klausul itu yang akan berujung kepada berdirinya negara Palestina. Two state solution itu. Oke. Saya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, apakah memang tujuan akhirnya dengan perdamaian ini untuk mendukung kemerdekaan sekaligus negara Palestina? Jelas bahwa sasaran utama ataupun tujuan strategis untuk membentuk perdamaian ini adalah mencapai perdamaian di Timur Tengah, karena kita ketahui bahwa isu Palestina merupakan isu utama yang menjadi ganjalan dalam upaya masyarakat internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Tantangan utama yang kita hadapi, tadi saya sudah tekankan beberapa kali, adalah bagaimana kita menjamin adanya implementasi kesepakatan poin-poin yang perdamaian tersebut secara fair, adil, dan tetap mempertimbangkan hak dan kepentingan rakyat Palestina. Sekali lagi, implementasi yang terpenting. Indonesia di sini perlu berperan lebih aktif dalam menggalang
solidaritas masyarakat internasional untuk menjamin implementasi agreement tersebut. Kita jelaskan bahwa kita sudah melihat bahwa Bapak Presiden Prabowo telah menyampaikan komitmen ini secara tegas. Dan kita perlu memastikan implementasi kesepakatan damai ini kita tahu persis karena bukan langkah mudah, maka kita perlu mengupayakan upaya kolektif terutama dari dunia Islam. Pak Presiden telah menegaskan komitmen ini secara langsung, komitmen Indonesia untuk secara langsung ikut serta dalam proses implementasi tersebut. Hal ini merupakan langkah strategis yang diperlukan karena implementasi merupakan faktor terpenting yang menentukan nasib bangsa Palestina di masa mendatang. Hal-hal yang mungkin yang dapat dilakukan adalah pertama, ikut serta mengerahkan pasukan perdamaian apabila diperlukan. Hal ini juga sudah dipertegas berkali-kali dalam berbagai kesempatan oleh Bapak Presiden Prabowo. Hal ini perlu dilakukan karena kita ketahui dalam kesepakatan tersebut Amerika Serikat akan bekerja sama dengan negara-negara Arab serta mitra internasionalnya untuk membentuk International Stabilization Force. Di sini sampai saat ini kita belum tahu persis bagaimana modalitas, bagaimana mandatnya International Stabilization Force tersebut. Tapi yang pasti Presiden Prabowo sudah menyampaikan komitmennya untuk ikut serta apabila diperlukan pasukan perdamaian yang tugasnya tentunya untuk memelihara keamanan di Gaza. Dan kita juga akan terus secara aktif untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina, terutama untuk membangun infrastruktur kesehatan, serta kita juga tentunya akan ikut serta dalam proses rekonstruksi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagaimana mendorong terwujudnya kemerdekaan rakyat Palestina, dan tentunya itu memerlukan beberapa kondisi mutlak. Tadi sudah disebutkan. Kondisi utama yang kita lihat adalah bagaimana realisasi penarikan mundur pasukan Israel sampai di kawasan buffer zone. Kita mengetahui bahwa penarikan mundur ini tidak serta-merta, ada tahapannya yang cukup pelik dalam perjanjian. Dan kemudian selanjutnya mengenai rencana pembentukan pemerintahan transisi sementara. Kita ketahui bahwa nanti Gaza akan dikontrol atau dikelola oleh sebuah komite Palestina yang terdiri dari kalangan teknokrat dan sifatnya apolitis, dan akan diawasi oleh Court of Peace yang dipimpin langsung oleh Donald Trump. Saya ke Pak Samsu, terakhir singkat saja Pak Samsu, apa yang harus di Indonesia lakukan ke depan untuk mewujudkan nyatakan ini? Pak Samsu? Oke, sepertinya ada permasalahan komunikasi. Pak Smith, terakhir singkat saja, apa yang harus Indonesia lakukan? Tadi kalau kata Pak Dirjen, waktu demi waktu, kita harus sabar bahwa perjanjian ini tahap demi tahap juga. Iya. Singkat saja. Iya, singkatnya itu kita tetap fokus terhadap masalah ini, karena masalah ini sangat berat dan peran Indonesia dalam hal ini agak cukup penting. Sehingga proaktif itu harus dilakukan terus agar komitmen-komitmen dari dua belah pihak itu betul-betul diimplementasikan secara adil dan jujur. Oke, terima kasih, dan kita harapkan apa yang menjadi komitmen Indonesia ini bisa direalisasikan dan tujuannya untuk perdamaian global. Terima kasih Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsu Rizal, dan juga pengamat geopolitik Timur Tengah Smith Al-Hadar. Terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia